Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sholat sunnah tahajud dan beberapa manfaat yang bisa kita peroleh jika kita sering melakukannya. Tetapi sebelum saya memulai, kepada intinya saya akan mengingatkan kepada saudara-saudara terlebih dahulu bahwasannya sholat terbagi menjadi dua. Apakah ada yang tahu? Betul. Sholat wajib dan sholat sunnah. Tetapi sebelum saya membahas tentang kedua jenisnya, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib hukumnya, yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Yang mana sholat juga merupakan doa sebagai sarana untuk mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, kembali lagi kepada jenis yang kedua, sholat terbagi menjadi kepada dua bagian, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib adalah sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Jika seorang muslim dengan sadar, dengan sengaja meninggalkan sholat, maka ia akan mendapatkan dosa, dan otomatis ia akan mendapatkan siksa di akhirat kelak nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi hukumnya tidak wajib. Jika seorang muslim melakukan sholat sunnah, ia akan mendapatkan pahala. Jika tidak akan mendapatkan dosa. Kemudian, ada yang tahu apa itu sholat tahajud? Betul ya? Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan pada tengah malam dari sebelum subuh, waktu subuh, dan wajib dilakukan setelah kita tidur. Jadi misalnya kalau kita mau sholat tahajud, diusahakan kita tidur terlebih dahulu. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa minal laili fatahajjadu nafa'atalaka asaka rabbuka maqama mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu ke tempat yang terpuji. Kemudian ada hadisnya. Hadis yang akan saya bawa yaitu keutamaan tentang sholat tahajud, yang berbunyi, Tuhan turun setiap malam ketika sepertiga malam tersisa sambil berkata, siapa yang akan bertanya kepadaku agar aku dapat menjawabnya? Siapa yang akan meminta kepadaku agar aku dapat memberinya? Siapa yang akan memohon ampunan kepadaku agar aku dapat mengampuninya? Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi, sholat tahajud dilakukan pada setengah malam setelah kita melakukan aktivitas tidur kita, kemudian kita melaksanakan sholat. Pasti kita pernah mempunyai niatan tersirat di dalam hati kita ingin melakukan sholat tahajud. Pastikan? Kita pasang alarm di jam 3, alarm bunyi, tenanananet, tapi kita bangun, tapi alarmnya malah dimatiin lagi. Sangat disayangkan. Meskipun sholat sunnah adalah sholat tahajud, tetapi manfaat yang kita peroleh sangat penting. Kemudian ini ada tata caranya, tapi sebelumnya
Sholat tahajud biasanya dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Tidak ada batasan untuk rokaatnya, namun minimal rokaatnya adalah 2 rokaat dalam sholat tahajud. Mari kita simak tentang tentang tata caranya. Yang pertama pasti ada niat sholat tahajud. Terus ada takbiratul ihram, bisa diikuti dengan doa iftitah. Kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca surat dalam Al-Quran. Kemudian ruku dengan tumaninah, berhenti sejenak. Kemudian i'tidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Dan sujud kedua dengan tumaninah. Berdiri menunaikan rakaat yang kedua. Nah, untuk tata caranya kurang lebih sama seperti sholat biasa. Nah, pasti kita sebagai manusia sering diluputi oleh masalah. Pasti di sini kalian duduk di sini sering ada yang mendapati masalah. Ada yang mau berbagi dengan saya? Apa? Jika tidak ada, tidak apa-apa. Jika tidak ingin berbagi. Nah, kenapa tadi saya menyebutkan masalah tahajud bisa mengurangi masalah? Karena tahajud itu dapat membuat mental kita semakin kuat, dapat membuat daya ingat otak kita semakin kuat. Terus sholat tahajud juga merupakan waktu yang paling baik untuk memohon ampunan kepada Allah, waktu yang paling mujarab untuk meminta pertolongan kepada Allah. Subhanallah. Begitu istimewanya sholat malam yang satu ini. Semoga kita semua dapat sering melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.